Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang membuat denah rumah di AutoCAD. Baiklah, langsung saja kita simak videonya setelah yang satu ini. Baiklah, kita langsung ke aplikasinya, langsung di aplikasi AutoCAD ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus mengganti layernya. Di sini kita harus menggunakan garis as atau garis tengah gedung ya, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik L, enter. Nah, di sini teman-teman buang ke kanan 3 meter, enter. Kemudian ke atas 2,5 meter, kemudian teman-teman narik ini 0,5, enter. Terus geser ke kanan teman-teman 3 meter, terus ke atas 3 meter, ke kirinya teman-teman buat 2,5 meter, enter. Kemudian ke atasnya teman-teman 3 meter, terus kalian satukan begini ya. Kemudian ini kita kasih 3,5 meter ya, 3,5 meter. Nah, ini tumpukan ke bagian dinding yang ini, garis as ini ya. Kemudian buat juga WC nya ini 1,5 ke bawah, 1,5 ke kiri, 1,5 juga. Kemudian kita buat terasnya ukuran 1,5 dan ke kanannya 3 meter. Kita satukan ke bagian sudut ini. Setelah itu teman-teman harus mengganti layar ini menjadi dinding, karena kita di sini mau membuat kolom ya. Di setiap sudut ini kita kasih kolom. Teman-teman bisa klik REC untuk membuat kotak. Nah, di sini ukuran apa? Misalnya di sini saya buat 0,13 ya. 0,13 kali. Nah, kali di AutoCAD ini bukan menggunakan kali ya, menggunakan koma. Kali 0,13. Nah, kemudian kita teman-teman blok kotak ini yang kita buat barusan, terus teman-teman klik M, cari titik tengahnya, terus taruhkan di sini. Nah, kemudian kalau teman-teman bisa blok ini, teman-teman bisa klik CO untuk mengcopy di setiap sudut gedung ini ya, di sini, dan di setiap sudutnya. Nah, usahakan jangan kayak gini ya teman-teman, harus pas di tengah garis. Nah, kayak gini. Nah, ini kan udah jadi. Kemudian kita harus membuat kolom terasnya. Kolom terasnya ini harus lebih besar dari kolom praktis ya teman-teman, biar kelihatan manis. Di sini saya kolom untuk terasnya saya gunakan ukuran 20 cm kali 20 cm ya. Di sini teman-teman langsung aja pindahkan ke sini, di move dan di blok lagi. Teman-teman bisa tekan CO terus pindahkan copy ke sini.
Setelah sketsa kita ini jadi, kita membuat dinding gedungnya terlebih dahulu. Nah, di sini pertama kita klik ML, enter, kemudian J, enter, kemudian 0, kemudian S, enter. Nah, di sini ukuran dindingnya berapa, misalnya 13 atau 15 cm atau 10 cm. Nah, di sini saya gunakan ukuran dindingnya 13 cm ya. 0,13, enter. Nah, ini tinggal tarik aja di setiap penjurunya ini, setiap sudut. Nah, begini, pelan-pelan aja teman-teman. Ini kemudian ke sini lagi. Ini harus pas di tengah teman-teman, jangan sampai mereng gini ya, harus lurus di tengah. Nah, kemudian kita klik enter lagi, kita buat lagi di bagian sebelah sini. Semua asnya harus dapat ya teman-teman, yang ada dindingnya, kecuali di teras, karena di teras kita nggak ada dinding. Di sini bagian as ini nggak ada dinding kita. Nah, setelah dinding ini jadi, kita harus membuat plasterannya teman-teman. Nah, di sini plasterannya kita klik ML lagi, J lagi, S lagi, maaf, ML lagi, ML, enter, kemudian J, 0, dan S lagi, enter. Nah, di sini kita buat, ini kan 0,13 tuh, kita buat 0,10. Nah, kita pasang di setiap sudutnya, penjurunya. Nah, kita taruh ini, kemudian di sini taruh pelan-pelan aja teman-teman. Nah, setelah ini jadi, kita harus membuat bagian kolom yang lain tuh seperti ini teman-teman. Nah, kosong gini, nggak ada kayak gini. Nah, biar kelihatan rapi. Kemudian kita matikan dulu garis asnya teman-teman. Nah, ini kan ada simbol lampu tuh. Nah, kemudian kita matikan. Nah, otomatis garis asnya hilang teman-teman. Terus kita hapus dengan mengklik TR ya teman-teman. Klik 2 kali, terus kita hapus. Nah, di setiap kolomnya teman-teman. Di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, di sini. Pelan-pelan aja teman-teman. Nah, ini kan sudah jadi, udah hilang semua kan di bagian tengah ini. Nah, kemudian kita buat garis di pinggir gedung ini, tumbuhkan ke kolom teras. Nah, ini nanti bakal jadi ujung keramik kita atau ubin kita ya. Nah teman-teman, setelah dinding kita jadi, kita harus membuat pintunya dulu teman-teman. Pintu gedung kita ini, jendela, ventilasi. Nah, kita buat teman-teman. Caranya
Caranya begini teman-teman, kita ganti dulu layar kita menjadi kusen. Nah, di sini teman-teman menggunakan kayu 714 atau 612. Nah, di sini saya gunakan 714. Nah, karena nanti bakal 714 itu kan bakal disugu tuh, otomatis si kayu itu makin ngurang, maksudnya makin kecil lah ukurannya tuh. Nah, jadinya dari 14 itu menjadi 13 cm ya teman-teman. Kemudian ini lebar kayunya kita buat 0,6 cm teman-teman, 0,06. Terus kemudian kita satukan gini teman-teman. Setelah itu kita harus membuat spongnya dulu teman-teman. Nah, di sini kita buat 0,02. Maaf teman-teman, di sini kita buat spongnya 0,01. Terus naik ke atas kita buat 0,03. Nah, itu 3 cm ya teman-teman. Nah, terus kita satukan gini. Terus kita hapus bagian yang kotak tadi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini spongnya teman-teman. Kemudian barulah kita buat ukuran pintu kita. Misalkan ukuran pintu kita untuk pintu buka 1 80 cm dan buka 2 itu 120. Nah, ini kita menggunakan pintu 1 aja teman-teman. Ini kita klik 0,8. Itu artinya 80 cm teman-teman. Kemudian kita mirror atau kita cerminkan dengan mengklik MI enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, begini jadinya teman-teman. Dia saling berlawanan arah. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini berapa ukuran pintu kita tadi? 0,8 ya teman-teman. Nah, terus kita bikin ukuran tebal daun pintu kita 3 cm tadi teman-teman. Nah, kita klik O enter. Itu untuk offsetnya teman-teman 0,03 ya. Kita geser gini, kemudian kita satukan gini. Terus kita klik TR 2 kali, kita hapus yang ini. Kemudian kita klik C enter. C itu membuat lingkaran ya teman-teman. C enter. Nah, terus kita buat lingkaran menuju ke sini. Nah, nanti dia bakal ketemu di sini teman-teman. Kalau ukuran kita sama, kita buat dari panjang ini ke panjang sini. Kemudian kita TR teman-teman, kita hapus lingkaran yang tidak perlu ini. Kita TR, kita klik 2 kali. Nah, ini pelan-pelan aja teman-teman. Terus kita hapus yang bagian tidak perlu. Ini kita kasih garis di sini teman-teman. Nah, ini kan sudah jadi teman-teman pintu kita. Kemudian kita buat jendela kita teman-teman. Untuk buat jendela ini kita cukup mengkopikan bagian kusen kita yang sudah jadi tadi teman-teman. Kita klik copy, kita geser ke sini. Nah, kita buat jendelanya. Nah, di sini teman-teman mau jendela gandeng atau jendela satu. Nah, di sini saya mau buat jendelanya gandeng teman-teman. Ukurannya 0,4 atau itu 40 cm teman-teman. Kita mirrorkan MI, kita cerminkan ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang ini, yang bagian kiri ini teman-teman, kita mirrorkan lagi ke sini teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman. Kemudian kita
mirrorkan yang ini teman-teman, yang garis kayak gini kita mirrorkan. Gini teman-teman, kita hapus TR sini, kemudian kita satukan garis belakangnya teman-teman, begini terus begini. Nah, terus yang bagian ini kita buat bagian jendelanya teman-teman, kita klik O, enter offsetnya teman-teman, 0,03 enter. Kita naikkan ke atas, ini juga, kemudian kita klik O, enter lagi, offset lagi, kita buat 0,06 enter. Nah, ini kita geser ke kanan, yang ini kita geser ke kiri. Nah ini kita buang 1 cm, ini masuk ke dalam daun jendela ya teman-teman, 0,01, kemudian ke sini lagi 0,01. Nah, sudah jadi teman-teman. Nah, yang bagian lurus ini, yang saya pakai kursor ini nih kacanya teman-teman, yang ini daun pintu, yang ini daun pintunya teman-teman. Nah, untuk mengubah ke sebelah ini, bila teman-teman nggak mau repot, kalian teman-teman cukup blok ini, kemudian teman klik CO atau copy, enter, kemudian teman-teman pindahkan ke sini. Nah, akan lebih mudah. Kemudian di bagian kayu ini kita akan memberi simbol teman-teman, simbol arsiran kayu. Nah, kita akan memberikan simbol arsiran kayu ya. Di sini kita klik H, enter. Kemudian kita cari bagian kayu. Nah, ini teman-teman, ANSI 31, maaf. Nah, kemudian skala ini sangat berperan penting ya teman-teman. Kalau skalanya besar, nanti ukuran itunya besar. Kita buat kecil aja, 0,01 teman-teman. Terus kita klik bagian ADD fix point ini. Kita klik di bagian kayu kita di sini. Di setiap bagian kayu kita teman-teman, yang terlihat dari atas. Nah, begini teman-teman. Nah, ini kan kita kan masih hijau garisnya teman-teman. Nah, kita harus menggantinya dengan garis arsir teman-teman. Kita klik layer, kemudian kita klik arsir, agar dia berubah warnanya seperti ini, menjadi biru muda. Setelah bagian kusen kita jadi, kusen pintu dan kusen jendela ini jadi, kemudian kita buat lagi kusen bagian pintu WC teman-teman. Nah, di sini kita geser sini pintu WC. Nah, di sini pintu WC-nya kita gunakan ukuran 70 cm ya teman-teman, 0,7. Kemudian kita blok ini, kita mirror atau cermin, mirror ini teman-teman. Kemudian kita tarik ke bawah sudut ini, kita klik 0,7. Kemudian kita klik offset atau O dengan ukuran 0,03 teman-teman. Nah, kita geser ke kanan, kemudian kita kasih garis di sini. Setelah itu kita klik C teman-teman. C itu untuk membuat lingkaran teman-teman. Nah, begini teman-teman. Nah, ini kan bagian tidak diperlukan ini teman-teman, kita TR aja teman-teman. Nah, kita TR aja. Ini kita TR, kemudian ini kita TR. Setelah ini jadi, kita klik H lagi teman-teman. Kita klik ADD pitch point, kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, ini kita ubah warnanya menjadi
arsir teman-teman. Nah, akan berubah dia dengan otomatis. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa memberitahu kalau di sini juga ada bagian dan pintunya teman-teman. Ini kita kasih aja 0,06. 0,06. Oh. Nah, kita kasih teman-teman. Nah, terus ini kita hapus teman-teman. TR, klik 2 kali, kita hapus. Nah, ini kan teman-teman udah jadi nih. Nah, kita bisa copy bagian gedung kita. Kita bisa copy bagian gedung kita teman-teman. Ini kita CO, kita copy ke sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman mau pintunya buka ke depan atau ke belakang, ke dalam ya. Kalau saya di sini ke dalam teman-teman. Kita bisa mirrorkan atau cerminkan ini. Kita kesinikan ke kanan, tarik, kita klik, terus kita klik enter teman-teman. Kita blok lagi, kita move teman-teman. Maaf, kita CO aja teman-teman. Kita klik CO, kemudian kita masukkan di setiap sini. Nah, pintu kita. Kemudian untuk jendela kita masukkan juga teman-teman. Ketik CO, kita klik CO, kita masukkan teman-teman. Nah, ini kita harus cari tahu dulu titik tengah antara kusen ujung ini ke dinding, ke kolom ini teman-teman. Kita klik enter, kita tarik dari sini, kemudian kita move ini teman-teman, kita pindahkan, kita cari titik tengahnya. Nah, begini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa CO yang ini depan, kita CO atau copy ke bagian yang mau kita pasang. Misalkan kalau saya ini di depan gedung teman-teman, di depan gedung, dan di sini saya mau masang di bagian ini. Kita RO dulu ya teman-teman. Saya mau masangnya di bagian ini, samping kanan layar ini ya. Nah, ini kita RO dulu, kita RO. Nah, kemudian kita blok, kita move teman-teman. Kita move, kita cari titik tengahnya di mana. Nah, di sini teman-teman. Nah, titik tengah-tengahnya di sini. Kemudian kita juga mau memberi pintu di bagian kamar-kamar ini teman-teman. Ini kita move dulu terlebih dahulu. Kita mirrorkan atau cermin, enter, kita blok, kita move, enter, atau kita pindahkan ke sini teman-teman. Nah, kemudian ini teman-teman kita RO teman-teman untuk memutar bagian mana kita mau putar teman-teman. Atau begini, atau begini kah, atau begini. Nah, kalau saya begini aja teman-teman. Nah, teman-teman blok ini, kemudian teman-teman move bagian sudut, dan teman-teman masukkan ke sini teman-teman. Nah, kemudian setelah itu teman-teman kita perlu pintu WC teman-teman. Pintu WC ini kan agak kecil ukurannya teman-teman. Kita masukkan ini teman-teman. Masukkan, kita kasih, kita sesuaikan di mana tempat kita mau masangnya teman-teman. Kita RO, kita RO,
untuk mutarnya teman-teman. Begini atau begini atau begini teman-teman, atau begini. Nah, setelah begini kita mirrorkan lagi teman-teman, karena kita mirror atau MI. Enter. Nah, yang bagian ini kita pindahkan teman-teman, kita masukkan ke WC teman-teman. Kemudian kita mau juga ada pintu di belakang teman-teman, kita masukkan ini aja teman-teman. Pintu belakang kita buka keluar aja teman-teman, kita masukkan ini. Nah, begini jadinya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini kita tadi lupa membuat ventilasinya teman-teman. Dapat ventilasinya teman-teman, kita buat lebarnya sekitar 20 cm, 0,2. Oh, ini kekecilan teman-teman, kita buat 0,3 aja. Kita klik L, kita tarik ke kanan 0,3, enter. Kemudian kita mirror teman-teman, kita mirror. Setelah jadi, kita mirror pula yang ini teman-teman. Kemudian ini arsir kita hapus, kita blok bagian sebelah, kita MI, kemudian kita tarik ke bawah, kita TR, kemudian kita tarik garis belakang ini teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini kita nggak pakai spong ya teman-teman, karena ventilasi aja. Jadi kita pasang lagi spongnya. Ini teman-teman, kita blok, kita kopikan teman-teman ke kawan-kawan, kita kopikan. Nah, sudah jadi. Kita arrow atau rectangle atau untuk mutarnya bagaimana kita mau. Kemudian kita move teman-teman, kita pindahkan ke sini. Nah, di sini teman-teman. Jika kusen kita sudah selesai semua, kita harus memblok bagian yang bakal mengganggu kita sewaktu kita menghapus garis-garis yang mengganggu kusen ini teman-teman. Nah, ini kan mengganggu ini teman-teman, kita blok, terus kita X atau bomb atau explode, kita X. Nah, dia nggak nyatu lagi teman-teman kayak tadi. Tuh, kita ulang. Nah, ini kan nyatu dia teman-teman. Nah, nyatu antara kawan-kawannya. Kita blok, kita klik X, enter atau explode. Nah, kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Kayak ini kita hapus, yang bakal mengganggu. Kita hapus. Kita hapus. Kemudian ini kita hapus teman-teman. Kemudian ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, begini kira-kira teman-teman. Kemudian kita TR lagi bagian ini. Terus teman-teman, yang mengganggu kusen kita ini kita hapus karena ini tidak diperlukan teman-teman, karena bisa membingungkan tukang yang mau buat gedung nanti.
bingung tukangnya, nanti nggak paham dia. Kemudian ini mengganggu kan teman, kita blok lagi, kita klik S lagi, kita klik enter lagi, kemudian kita TR menghapusnya teman-teman. TR nya klik 2 kali teman-teman. TR, setelah itu kita hapus yang tidak perlu ini. Kemudian ini kita blok, kita X lagi teman-teman, kita TR lagi, kita hapus lagi pelan-pelan, bukan. Kemudian kita bagian sini lagi, kita blok lagi, kita klik X lagi, dan kita klik TR teman-teman. Pelan-pelan aja teman-teman, dan kita hapus yang tidak perlu ini teman-teman, hapus yang tidak diperlukan. Kemudian teman-teman bisa, ini mengganggu juga teman-teman, kita X lagi, kita klik TR lagi 2 kali, kita hapus teman-teman yang mengganggu ini. Kemudian kita blok lagi, kita klik X lagi, klik TR lagi, klik 2 kali. Nah, ini kita hapus yang tidak perlu ini. Hapus. Kemudian yang ini kita blok lagi, kita X lagi, kita klik TR lagi 2 kali, kita hapus yang tidak perlu teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah quotient tadi kita udah bersihkan, kemudian kita isi bagian kotak ini teman-teman dengan arsiran pasangan bata teman-teman. Kalau kita ganti layar kita dulu dengan arsir teman-teman, kemudian kita klik H, enter, kemudian kita klik simbol garis-garis ini, kita klik, kita cari ANSI 32 ini teman-teman. Nah, ini kita ubah menjadi 0,01 teman. Ini kita klik ADD pitch point, dan kita klik ini teman-teman, Grade Patch Edge ini teman-teman. Kita klik, nah, kita gulir satu-satu teman-teman. Kita klik perlahan aja teman-teman. Udah semua ini teman-teman, kita klik enter 2 kali teman-teman. Nah, sudah nampak kan teman-teman arsiran pasangan bata kita. Nah, ini ada yang kelewatan tadi teman-teman, kita lupa, kita X dulu, kita kemudian kita TR, kita hapus pelan-pelan teman-teman. Hapus. Nah, setelah arsiran ini kita buat teman-teman, kita perlu memberi ukuran gedung kita teman-teman, agar tukang tahu bahwa ukuran gedung kita ini berapa gitu. Pertama kita geser dulu bagian yang mengganggu ini, pintu yang tadi. Nah, kemudian kita klik D, enter.
kita klik new, kita klik modify, kemudian kita atur garis kita, simbol kita. Nah, di sini teman-teman bisa milih mau simbol yang mana teman-teman. Kalau saya sih biasanya yang oblique ini teman-teman. Kita klik. Nah, ini ukurannya kalau saya biasanya 0,2 ya teman-teman. Untuk teks ini biasanya 0, saya ini biasanya 0,3. Ini kita ganti menjadi horizontal, ini centered, kemudian nah kita coba dulu teman-teman. Kemudian kita klik DLI teman-teman, klik DLI, apakah jadinya bagus nanti dimensi kita. Nah teman-teman, nah ini kan kurang bagus teman-teman. Nah, kita perlu memperkecilkan simbol kita nanti, dan angka kita ini perlu dikecilkan biar teman-teman, biar kelihatan manis. Kita klik dia lagi, kita modify lagi, kemudian kita ke simbol kita kecilin menjadi 0,1 atau 0,05 teman-teman. Yang di teks ini kita buat 0,1 aja teman-teman. Kemudian di line sini, nah, yang extend ini teman-teman, extend itu tadi panjang ini teman-teman, garis ini ya, garis ini mempengaruhi. Kita klik D, modify. Nah, kita atur ini menjadi 0,1 misalkan. Nah, dia akan pendek teman-teman. Nah, begini teman-teman. Bila kurang pendek lagi, kita bisa memperkecilkan dia lagi teman-teman menjadi 0,05 atau 0,08 gitu teman-teman. Nah, di sini angkanya kita mau ada 0 di belakang koma teman-teman, enggak 3 gini teman-teman. Kita klik dia lagi, kita modify lagi, kemudian kita klik teks, kemudian kita klik prima units ini teman-teman, prima units, kita ini desimal, kemudian ini kita klik ini teman-teman. Oke, oh masih juga belum teman-teman, kita coba lagi. Nah, ini kita tambah teman-teman. Oke, kita close kan. Nah, begini jadinya teman-teman. Nah, jarak ini kan terlalu jauh teman-teman antara angka dengan garis ini. Kita atur lagi teman-teman sampai ketemu. Nah, di sini kita di teks. Nah, ini dia teman-teman, 0,1 teman-teman. Dia makin, nah begini yang pas teman-teman. Nah, setelah jadi ini teman-teman, baru kita buat di semuanya, ditaruh semua gedung ini teman-teman. Nah, setelah itu tadi teman-teman, ada yang ketinggalan dari teman-teman. Kita klik dia lagi, kemudian modify, kemudian di lines. Nah, di sini kita buat di lines ini. Kita buat bagian ini menjadi 0,3 teman-teman. Kita coba dulu. Kurang dekat teman-teman, kita kecilkan lagi menjadi 0,1 teman-teman. Nah, setelah selesai teman-teman, barulah kita mengukur gedung kita ini dari as ke as teman-teman. Begini caranya teman-teman, klik DLI, enter, kemudian dari as ke as kita tarik,
dari as ini ke as ini, garis tengah ini kita tarik ke bawah 3 meter. Kemudian ini teman-teman kita tarik menjadi 3 meter. Kemudian ini kita tarik menjadi 1,5 meter teman-teman. Ini kita tarik menjadi 3 meter teman-teman. Terus kita tarik dari sampai selesai teman-teman. Sampai selesai ya. Terus sampai selesai. Pelan-pelan aja teman-teman. Apabila kurang yang ini dari dinding ke garis ini kurang jauh teman-teman, menyesuaikan ini teman-teman, buat agak jauh dikit teman-teman. Segini. Yang ini menyesuaikan aja teman-teman. Ini teman-teman. Apabila kita merasa angka kita kurang besar, kita bisa besarkan teman-teman di modify ini. Kemudian di teks, ini kita buat 0,15 misalkan. Otomatis dia membesar sendiri teman-teman, kayak gini. Jika sudah jadi begini teman-teman, kita harus membuat teks teman-teman, biar si pekerja atau tukang itu tahu bahwa ini teras atau apa gitu. Dan kita klik T enter, itu teks ya teman-teman, T enter. Kemudian kita buang ke sini dulu segini. Kemudian kita cari ini, kita ganti jenis hurufnya menjadi Times New Roman ya teman-teman. Jadi Times New Roman. Nah ini dia teman-teman. Udah jadi ini kita buat misalkan ruang tamu, enter ruang tamu, kita garis bawah dulu teman-teman, kita garis bawah, kita klik enter, kemudian kita bikin simbol ini, kita klik plus minus 0,00 teman-teman. Yang bagian bawah ini nggak usah pakai garis bawah teman-teman, kita hapus saja. Untuk hurufnya ini kita rata tengah teman-teman. Setelah jadi begini, kita kecilkan teman-teman skalanya, SC enter. Menyesuaikan dengan gedung ya teman-teman. Gini teman-teman. Untuk huruf ini kita bisa pakai dinding atau kusen teman-teman untuk warnanya, atau arsir juga bisa teman-teman. Gini teman-teman. Kemudian kita copy teman-teman ke setiap ruangan. Kita copy. Setelah kita copy baru kita rubah teman-teman. Ini kita jadikan teras. Ini
plus minus 0,00 teman-teman. Nah, aturan yang ini kita buat min. Artinya itu min itu turun teman-teman. Turun dari ruang tamu ini, turun sekitar 20 cm atau 15 cm atau 10 cm. Nah, di sini saya buat 10 cm teman-teman turunnya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa garis ini enggak dua teman-teman, cukup satu aja. Gini, misalnya bagian ruang tamu lebih tinggi dari teras, sisakan garis yang paling depan ini teman-teman. Kita TR, kita hapus yang ini teman-teman. Nah, kita hapus. Kemudian untuk kamar ini, kamar 1 kita buat teman-teman. Kemudian ini kita plus minus, tetap plus minus teman-teman, karena ruang tamu dengan kamar ini datar dia teman-teman, sama ketinggiannya. Nah, untuk biar dia sama, garisnya kita hilangkan semua teman-teman. Yang di sini kita hilangkan semua, jangan tersisa satu pun. Nah, kalau kayak gini harus disisakan satu begini teman-teman, biar si tukang tahu mana yang lebih tinggi gedungnya. Kemudian ini kita rubah menjadi ruang keluarga. Kemudian ini kita ubah menjadi kamar 2 teman-teman. Nah, ini untuk ketinggiannya ruang keluarga. Nah, ini kita buat dapur teman-teman. Nah, ini untuk ketinggian ruang tamu, kamar, ruang keluarga, dapur, kamar 2 ini sama ketinggiannya teman-teman. Jadi kalau sama kita hapus saja nih teman-teman. Nah, ini kan WC teman-teman. Kita buat WC KM garis miring WC. KM itu kamar mandi ya teman-teman. Kemudian ini kita ganti minus teman-teman. Nah, misalkan dari dapur ini turun berapa senti ke WC, misalkan 10 cm teman-teman, kita buat 10 cm. Nah, setelah itu kita buat di sini, kita tambah di sini teman-teman, kita CO, kita copy, kita buat di sini, kita buat taman teman-teman. Nah, ini turunnya berapa senti teman-teman, misalkan turunnya 30 cm gitu, 0,30. Nah, dari titik 0 ini ke 30 cm dan ke 10 cm ini teman-teman. Nah, udah jadi teman-teman denah sederhana kita. Nah, ini kita tambahkan ini teman-teman. Setelah dimension kita sudah dipasang teman-teman, nah, kita bikin kayak gini lagi teman-teman, kita satukan biar si tukang tuh tahu ukuran gedung kita nih berapa kali berapa gitu. Kemudian ini kemudian ini teman-teman. Nah, ini penampakan denah sederhana kita teman-teman, sudah jadi. Baiklah teman-teman, itu aja tutorial sedikit dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.